Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran matematika, volume tabung dan volume 5 segitiga. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tabung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal tabung. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Ya, tabung mempunyai luas alas, mempunyai jari-jari, mempunyai tinggi. Untuk melihat volume tabung, maka kita harus mengenal bagian-bagian dari tabung. Jadi, ada luas alas dan ada tinggi. Volume tabung adalah luas alas kali tinggi tabung. Nah, luas alas karena dia berupa lingkaran, maka luas alasnya adalah pi kali R kali R. Jadi, volume tabung adalah pi kali R kali R kali tinggi tabung. Jika disingkat, maka volume tabung adalah pi R kuadrat T. Ibu ingatkan kembali bahwa luas alas adalah pi R kuadrat. Sedangkan T adalah tinggi tabung. Berikutnya, mari kita lihat contoh yang pertama, menentukan volume tabung. Diketahui sebuah tabung mempunyai ukuran luas alas 25 cm persegi dan tinggi 10 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Penyelesaiannya adalah kita tulis rumus terlebih dahulu. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi, volume sama dengan 25 kali 10 sama dengan 250 cm kubik. Mudah bukan? Nah, kita lanjut contoh soal nomor 2. Menentukan volume tabung dilihat dari gambar. Nah, ini adalah gambar sebuah tabung dengan jari-jari 7 cm dan tinggi 28 cm. Berapakah volumenya? Kita lihat penyelesaiannya. Volume sama dengan pi kali R kali R kali tinggi tabung. Volume sama dengan 22/7 kali pi kali 7 kali 7 kali 28. Volume sama dengan 4.312 cm kubik. Nah, kalau yang tadi adalah menentukan volume tabung, maka sekarang kita akan belajar menentukan luas alas. Pertama, kita harus telusuri dulu dari manakah kita menentukan luas alas sebuah tabung. Ibu ingatkan, luas alas sebuah tabung adalah lingkaran. Kita berawal atau mulai dari volume sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Nah, karena yang dicari adalah luas alas, maka luas alas sama dengan volume bagi tinggi tabung. Berikutnya, mari kita kerjakan soal nomor 3, menentukan luas alas. Sebuah wadah berbentuk tabung berisi 20 liter air. Wadah tersebut memiliki tinggi 100 cm. Berapakah luas alas wadah tersebut?
Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat karena satuannya berbeda, maka kita samakan dulu satuannya, misalnya menjadi desimeter kubik. Jadi liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi 20 liter sama dengan 20 desimeter kubik. Berarti volume sama dengan 20 desimeter kubik. Jika tinggi adalah 100 cm, maka ketika diganti satuannya menjadi desimeter, menjadilah dia 10 desimeter. Sehingga luas alas sama dengan volume bagi tinggi tabung. Luas alas sama dengan 20 bagi 10 sama dengan 2 desimeter persegi. Berikutnya kita akan belajar menentukan panjang jari-jari lingkaran alas tabung. Kita mulai dari volume. Volume sama dengan Pi kali R kali tinggi tabung. Jadi, Pi kali R sama dengan volume bagi tinggi tabung. Nah, R kali R sama dengan volume dibagi dalam kurung Pi kali tinggi tabung. Jadi, R sama dengan akar pangkat 2 volume bagi dalam kurung Pi kali tinggi tabung. Berikutnya kita akan coba mengerjakan soal menentukan panjang jari-jari lingkaran alas. Soal nomor 4, menentukan jari-jari. Sebuah tabung mempunyai volume 440 cm3 dan tinggi tabung 35 cm. Tentukan jari-jari alas tabung. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat. Kita menulis rumus terlebih dahulu. R sama dengan akar pangkat 2 volume bagi dalam kurung Pi kali tinggi tabung. Jadi, ganti dengan angka. R sama dengan akar pangkat 2, 440 bagi dalam kurung 22/7 kali 35. R sama dengan akar pangkat 2, 440 bagi 22 kali 5. 22 didapat dari disederhanakannya 7 dengan 35 sama-sama dibagi 7, maka 35-nya menjadi 5, 7-nya menjadi 1 dan ditulis 22 kali 5. Berikutnya jawabannya adalah akar dari 4 sama dengan 2 cm. Jadi R pada tabung di soal tersebut adalah 2 cm. Nah, berikutnya kita akan belajar menentukan tinggi tabung. Kita mulai dari volume. Volume sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Jadi, tinggi tabung sama dengan volume bagi luas alas. Nah, contoh soalnya, sebuah tabung mempunyai diameter alas 14 cm berisi air penuh sebanyak 308 cm3. Hitunglah tinggi tabung tersebut. Penyelesaiannya, kita mencari R terlebih dahulu. Jadi R sama dengan
D atau diameter dibagi 2 sama dengan 7. Berikutnya kita tulis dulu rumus dari tinggi tabung. Volume bagi luas alas. Lanjut. Tinggi tabung sama dengan volume bagi Pi kali R kali R. Tinggi tabung sama dengan 308 bagi dalam kurung 22/7 kali 7 kali 7. Lanjut, tinggi tabung sama dengan 308 bagi 154. Tinggi tabung sama dengan 2 cm. Nah, mudah bukan? Sekarang kita akan lanjutkan dengan mencari volume limas segi 4. Nah, ini contoh-contoh gambar limas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, gambar pertama adalah piramida atau piramid. Gambar kedua adalah atap rumah. Volume limas segi 4. Mari kita belajar menentukan volume limas segi 4. Sebelum kita menghitung volume limas segi 4, maka kita harus mengenal lebih dahulu bagian-bagian dari limas segi 4. Alas limas adalah bangun datar PQRS. Tinggi limas adalah panjang garis OT. Jadi, volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Di dalam mencari volume, semua bangun volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, ketika bangun tersebut mempunyai titik puncak atau alas dan tutupnya berbeda, maka di sanalah dikalikan dengan 1/3. Sehingga volume limas segi 4 karena dia mempunyai titik puncak, maka volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, kemudian luas alas bisa berbentuk persegi sehingga luas alasnya bisa diganti dengan sisi kali sisi. Atau jika berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya menjadi panjang kali lebar. Jadi, volume sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi limas. Atau volume sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Mari kita coba dengan soal nomor 6. Menentukan volume limas segi 4. Sebuah piramida mempunyai luas alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 30 meter. Tinggi piramid mencapai 100 meter. Hitunglah volume piramid tersebut. Penyelesaiannya adalah volume sama dengan 1/3 kali sisi kali tinggi limas. Jadi, volume sama dengan 1/3 kali 30 kali 30 kali 100. Maka volume sama dengan 30.000 meter kubik. Nah, demikian menentukan volume limas.
Mari kita lanjutkan sekarang dengan menentukan tinggi limas segi 4. Seperti biasa, kita mulai dari rumus volume. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Maka tinggi limas sama dengan volume bagi dalam kurung 1/3 kali luas alas. Ibu ingatkan, luas alas bisa sisi kali sisi jika berbentuk persegi, bisa juga panjang kali lebar jika berbentuk persegi panjang. Mari kita coba dengan soal nomor 7, menentukan tinggi limas. Sebuah kerajinan tangan dari kertas karton berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi. Panjang sisi alas 15 cm. Volume kerajinan tersebut adalah 150 cm3. Hitunglah tingginya. Penyelesaiannya adalah tinggi limas sama dengan volume bagi dalam kurung 1/3 kali sisi kali sisi. Tinggi limas sama dengan 150 bagi 1/3 kali 15 kali 15. Tinggi limas sama dengan 150 bagi 75. Maka tinggi limas adalah 2 cm. Berikutnya menentukan luas alas limas. Kita mulai dari volume kembali. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Maka luas alas sama dengan volume bagi dalam kurung 1/3 kali tinggi limas. Mari kita coba dengan soal nomor 8, menentukan luas alas. Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan volume 1,5 meter kubik dengan tinggi 150 cm. Hitunglah luas alas atap rumah tersebut. Maka penyelesaiannya 1,5 meter kubik, kita ubah dulu satuannya menjadi cm sehingga menjadi 1.500.000 cm3. Berikutnya luas alas sama dengan volume bagi 1/3 kali tinggi limas. Jadi luas alas sama dengan 1.500.000 bagi 1/3 kali 150. Maka luas alas sama dengan 1.500.000 bagi 50. Maka luas alas menjadi 30.000 cm². Nah, mudah bukan untuk mencari luas alas? Sekian video kali ini tentang volume tabung dan limas segi 4. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.